benda yang menimbulkan radiasi sinar cahaya. Ya, jadi yang sinar cahaya itu berasal dari objek, bukan dari mata kita ya. Nah, ini contoh, gambar ini adalah gambar cermin datar, di mana ada objek titik O. Nah, dari benda ini yang jaraknya terhadap cermin berjarak P. Nah, kemudian ada sinar. Sinar ini definisinya adalah gambaran dari cahaya, ya. Jadi gambaran dari cahaya itu adalah sinar. Nah, ini tentu berlaku hukum pemantulan, artinya sinar datang, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, dari sini karena makin melebar dia punya bayangan sinar yang dipantulkan, maka tentu tidak akan mungkin kita dapatkan bayangan di depan cermin. Mengapa? Karena sinar-sinarnya semakin lebar. Artinya berbentuk divergen. Maka untuk membentuk bayangan, maka sinar ke belakang diperpanjang sampai bertemu ketiga sinar ini. Nah, bertemu, maka disitulah kita katakan bayangan. Bayangannya dari benda O, objek image ini. Jadi inilah bayangan benda yang berwarna warna apa ini? Hijau atau biru? Biru ya. Jaraknya adalah Q dari cermin. Ya, nah, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung bertanya ya. Karena kalau tidak Anda bertanya, saya anggap Anda paham. Nah, benda yang terletak di depan cermin datar dapat membentuk bayangan melalui hukum refleksi dan mempunyai sifat bayangan, yaitu maya. Mengapa maya? Ya, mengapa maya? Karena bendanya ada di belakang cermin. Jadi dikatakan maya. Nah, terletak di belakang cermin. Sama besar bendanya. Jadi benda di sini dengan di sini sama besar, ya. Sama besar. Kemudian jarak benda P dengan jarak benda, jarak bayangan Q, ya, jadi sama. Jadi P dengan Q sama. Kemudian tegak. Tegak artinya di sini kalau seperti Anda, kalau Anda berdiri di depan cermin, maka bayangan Anda di dalam cermin juga berdiri, namanya tegak. Ya kan? Jadi itu dikatakan bayangannya tegak. Bayangan sama tegak dengan bendanya. Nah, tentu di sini persamaan untuk jarak benda dengan jarak bayangan adalah P sama dengan Q. Perbesarannya 1. Kenapa dikatakan perbesaran 1? Karena besar bayangan sama dengan besar bendanya. Maka ditulis huruf M. M-nya kecil ya, tidak boleh huruf besar. Karena kalau huruf besar itu perbesaran sudut namanya. Tapi kalau ini perbesaran lateral. Nah, sama dengan min Q per P. Kenapa minus? Karena bayangannya ada di belakang cermin. Ya. Tegak. Ini tegak ini. Sama dengan H aksen ini adalah tinggi bayangan.
dibagi dengan tinggi benda. Jadi M sama dengan minus jarak bayangan dibagi dengan jarak benda sama dengan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Tapi perlu Anda ketahui bahwa minus ini tidak boleh ditempatkan di depan ini. Tidak boleh ya. Jarak minus itu hanya ditempatkan di tentang sinar. Kalau berbicara tentang bendanya, tanda minusnya bukan di situ. Jadi minusnya harus ada di sebelah sini. Jadi walaupun sama, tapi enggak. Aturannya begitu. Jadi yang minus itu terbalik. Jadi minus itu adalah kata terbalik dan tegak. H tinggi benda dan H aksen tinggi bayangan. Nah sekarang seperti ini. Nah ini adalah tinggi benda dan ini adalah tinggi bayangan. Jadi sama. Ya, yang kuning dengan yang hijau ini. Oke. Bayangan yang terbentuk dalam cermin bersifat simetris. Simetris. Jadi kalau bersifat simetris seperti ini, tangan kita ini ya. Dengan bendanya sehingga sebelah kanan pada benda seolah-olah menjadi sebelah kiri pada bayangan. Jadi namanya simetris. Begitu pula sebaliknya. Jadi bayangan tangan kita, ini tangan kanannya orang ini, bayangannya dalam ini. Seakan-akan menjadi tangan kirinya orang ini. Mengapa? Karena dia bersifat simetris. Aplikasi bayangan bersifat simetris terhadap bendanya biasanya ada pada tulisan kata terbalik yang terdapat pada mobil ambulans atau tangan Anda. Nah ini. Kemudian, bagaimana kalau dua cermin? Kalau dua cermin, ada benda di sini, di depan cermin, maka bayangan yang terbentuk tergantung sudut antara dua cermin ini. Tergantung sudut antara dua cermin ini. Kalau sudut antara dua cermin ini 90 derajat, maka orang ini melihat bayangan benda yang ada di sini dilihatnya sebanyak 3. 1 di sini, 1 di sana oleh cermin 2, oleh cermin 1, dan di sini terlihat karena dekat matanya dengan cermin 2, jadi matanya masuk di sini. Tetapi sinar itu berasal dari 2 kali pantulan. Dari pantulan cermin 1, kemudian ke cermin 2, kemudian menuju ke matanya. Jadi bayangan 3 ini terbentuknya karena pemantulan dari sinar dari cermin 1 ke cermin 2. Menuju ke mata, diperpanjang sampai di sini. Berarti ada 3. Jadi kalau cermin itu bersudut 90, maka jumlah bayangannya ada 3. Kita ambil contoh. 2 cermin datar tegak lurus satu dengan yang lain seperti tampak pada gambar yang ini. Dan benda diletakkan pada titik O. Dalam situasi ini gambar bayangannya diperlihatkan. Jelaskan posisi bayangan-bayangan ini. Nah, bayangan benda 1 berasal dari, saya sudah jelaskan, dari cermin 1, bayangan benda 2 sini, dan bayangan ini tentu kalau diperlihatkan dari sinarnya tentu berasal dari pantulan sinar cermin 1 dan cermin kedua. Oke. Nah sekarang bagaimana menentukan jumlah bayangan di depan 2 cermin? Apakah selalu 3? Tidak. Tergantung sudutnya. 2 buah cermin datar disusun dalam posisi salah satu ujung-ujungnya bertemu dan membentuk sudut theta. Seperti gambar 3-4 yang ini. Gambar 3-4 memperlihatkan sebuah benda diletakkan di depan kedua cermin yang bersudut 90, tegak lurus kan. Seorang pengamat, ini tidak ada. Oke. Seorang pengamat melihat ada 4 bayangan yang tampak dalam kedua cermin ini. Nah, kalau misalnya ada 4,
Bagaimana jumlah bayangan yang terjadi jika sudut antara kedua cermin diubah? Kalau ini ini kalau 90 berarti 3 ya, bukan 4. Mana. Tadi kata 4 mana tadi? Nah, ini. Jadi seorang pengamat melihat ada 4 bayangan. Ini ada 3 di sini ya. Nanti di buku itu ya. Bagaimana jumlah bayangan yang terjadi jika sudut antara kedua cermin diubah? Maka rumusnya adalah rasio, kita gunakan N tambah 1 dibagi 1. Kenapa ditambah 1? Maksudnya dengan bendanya. Nah, kemudian sama dengan 360 artinya keliling. Keliling itu 360. Berarti N-nya di sini tidak lain adalah 360 derajat dikurang sudut antara kedua cermin ini dikurang 1, karena minus plus 1-nya di sini pindah ke kanan menjadi minus 1. Jadi kalau 90, 360 dibagi 90, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Begitu. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya diubah, yaitu 30, 45, 60, dan 120. Jadi kalau kita menggunakan, kita ubah besar sudutnya ini, ada 30, ada 45, 60, dan 120, maka jumlah bayangan yang kita lihat tentu berbeda-beda. Kita lihat menggunakan rumus yang ini. Berarti kita dapatkan seperti ini. Ya, bahwa jumlah bayangannya untuk yang bersudut 30 adalah 11, yang 45 tentu ada 7, yang 60 ada 5, dan yang 120 ada 2. Ini hanya kalau kita melakukan percobaan ya, tidak semua ya posisi-posisi harus diletakkan dengan seperti ini, karena kalau terlalu dekat misalnya di salah satu cermin Anda meletakkan bendanya, agak sulit nanti melihat dari cermin yang satunya. Jadi di sini kita anggap bahwa letaknya mendekati antara benda satu dengan cermin satu dengan cermin 2. Jangan terlalu dekat dengan cermin satunya yang membuat sinar pantulan dari cermin satu ke cermin yang lainnya agak sulit dilakukan, diamati langsung ya. Oke, tidak ada masalah di sini untuk menentukan jumlah bayangan untuk udah cermin. Tidak ada ya. Oke, sekarang kita masuk pada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung seperti ini. Yang gambar A adalah cermin cekung, dan yang gambar B adalah cermin cembung. Ini ada 4 sinar, ya. Kalau di buku-buku biasanya cuma 3 sinar, ya. Kalau di yang saya tulis ini adalah 4 sinar. Cermin lengkung itu terbagi 2, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Jika sinar cahaya didatangkan pada permukaan cermin cekung, cermin lengkung, akan terjadi refleksi sinar dalam bentuk seperti gambar 35 ini. Ya kan? Dari sekian banyak sinar yang direfleksikan di permukaan cermin lengkung, ada 4 sinar yang dapat direfleksikan dengan sifat tetap dalam bentuk bayangan, yang biasa disebut sinar istimewa. Ya. Jadi kadang biasa itu disebut sinar istimewa. Mengapa istimewa? Karena polanya sudah tertentu. Nah, dikatakan istimewa di sini karena polanya tertentu.
Kenapa polanya tertentu? Nah, dikatakan misalnya di sini. Sinar satu ya, sinar data sejajar sumbu utama. Ini yang anggap sumbu utama. Apa itu sumbu utama? Ini sumbu utama adalah garis khayal yang datang menuju cermin secara tegak lurus. Itu disebut sumbu utama. Jadi garis khayal ya yang dihubungkan dengan cermin, datanya tegak lurus. Boleh juga dia sebagai sinar. Boleh juga dia bertindak sebagai sinar karena khayal. Jadi ini sumbu utama. Nah, jadi kalau dia datang sejajar dengan sumbu utama, maka dipantulkan melalui titik fokus. Nah, jadi atau boleh juga mengatakan dipantulkan menuju titik fokus. Nah, kalau cuma menuju sampai di sini aja, tapi kalau melalui berarti dia terus. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, ini ada anunya. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar satu dengan sinar dua itu kebalikan aja. Ya toh? Kebalikan. Jadi sinar data sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar data melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, ini C, dipantulkan kembali. Nah, dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin. Mengapa? Jadi sinar ketiga ini mirip sumbu utama. Ya, mirip sumbu utama karena sama dengan sumbu utama ini datanya tegak lurus. Nah, jadi mirip. Jadi sinar ketiga itu mirip dengan sumbu utama. Cuma dia berasal dari bagian atas benda. Bagian atas benda. Kemudian sinar yang keempat dikatakan sinar datang menuju vertex. Ini vertex dipantulkan secara simetris. Secara simetris artinya sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi besar sudutnya sama, nama simetris. Artinya kalau sinar ini diteruskan ke sini, maka jaraknya ke bawah sini dari titik P sama dengan di atas ini. Sama ya. Itu simetris. Nah, karakteristiknya ya, kalau untuk ini untuk cermin cekung. Nah, sedangkan untuk cermin cembung ya dikatakan di sini dikatakan di sini untuk cermin cembung sinar nomor satu, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi dipantulkan. Jadi ingat tidak ada sinar yang menembus cermin, tapi langsung dipantulkan seolah-olah dia dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, tapi tidak sampai ya. Nah, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sama dengan ini sinar yang mengarah menuju ke pusat kelengkungan cermin, dipantulkan kembali. Dan yang keempat, sinar datang menuju vertex, dipantulkan secara simetris. Artinya sudut datanya sama dengan sudut pantul. Oke, itu 4 sinar yang bisa dipakai untuk menggambar bayangan. Yang bisa dipakai untuk menggambar bayangan benda. Ingat, bayangan itu terbentuk dari perpotongan sinar. Ini bayangan. Jadi terbentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul. Ini langsung. Karena dia langsung, maka bayangannya nyata. Kalau ini bukan sinar langsung, tetapi sinar yang diperpanjang ke belakang.
Karena pantulannya kembali sini tidak akan ketemu karena melebar. Maka dia diperpanjang ke belakang, maka terbentuk bayangan. Jadi ingat sinar itu adalah perpotongan sinar langsung atau perpanjangan. Itu. Nah, sekarang kalau Anda berdiri di dalam ruangan yang ada lampu terang, Anda melihat di lantai tentu ada yang berbentuk mirip dengan Anda. Itu namanya apa? Bayangan. Bayangan, Pak. Nah, definisi bayangan terbentuk akibat perpotongan sinar pantul atau perpotongan sinar. Nah, kalau yang saya tanyakan tadi, apakah itu terjadi perpotongan sinar? Tidak, karena itu adalah hanya terhalang. Ya, yang terlihat itu kadang cahaya terhalang oleh Anda. Bentuknya tergantung penghalangnya. Kalau berbentuk orang, maka yang Anda lihat itu adalah berbentuk orang. Kan begitu. Jadi itu bukan bayangan. Namanya bayang-bayang. Ya, jadi bedakan bayang-bayang dengan bayangan. Jadi kalau bayangan itu perpotongan sinar, sedangkan bayang-bayang itu adalah akibat terhalangnya cahaya. Oke. Nah, ini ada ketentuan konvensi yang namanya ya. Pembentukan bayangan pada cermin lengkung, baik cermin cekung maupun cermin cembung, ada dibuat perjanjian tanda atau biasa disebut konvensi. P adalah positif, jadi jarak benda adalah positif bila benda di depan cermin. Nah, di depan cermin. Kita biasanya menggambar cermin itu mengarah ke kiri. Ya, maka bendanya di depan cermin adalah diletakkan di sebelah kiri. Kalau kita melihat gambar ya, itu di sebelah kiri. Yang dimaksud di depan cermin itu kalau kita lihat di kertas berarti sebelah kiri. Karena cerminnya mengarah ke kiri. Ya. Maka jika benda ada di situ, maka bendanya diberi tanda positif. Jika benda diletakkan di belakang cermin, maka P-nya bertanda negatif. Mengapa? Karena bendanya maya. Jadi kalau Anda berdiri di depan cermin, itu P Anda bertanda positif karena di depan cermin. Tapi kalau Anda di belakang cermin, maka jarak Anda disebut bertanda negatif. Jarak bayangan ini bertanda positif jika bayangannya di depan cermin. Jika bayangannya di depan cermin, maka kita katakan bayangannya adalah nyata dan kita beri tanda positif. Cirinya adalah dia terbentuk dari perpotongan sinar secara langsung, bukan diperpanjang, tetapi secara langsung. Baik sinar itu dibiaskan ataupun dipantulkan, kalau dia berpotongan langsung, maka bayangan yang dibentuk itu adalah nyata. Jika Q negatif, ini mestinya gini, C di sini ya. Yang ini C sebenarnya ini. Karena ini kan
Oh. Ya. Q adalah negatif bila bayangan di belakang cermin. Jadi kalau dia terbentuk akibat perpotongan sinar diperpanjang. Jadi dia berpotong akibat sinar itu diperpanjang. Maka bayangannya adalah maya. Maka Q-nya bertanda negatif. Ini bisa diperoleh dari perhitungan atau kita bisa memberi tanda sendiri kalau soal ceritanya mengatakan dia adalah maya. Kemudian titik fokus dan jari-jari bertanda positif jika pusat kelengkungannya di depan cermin. Jadi kalau F dengan R itu berada di depan cermin, maka dia bertanda positif. Dan R dan F hanya ada di depan cermin kalau cerminnya adalah cekung. F dan R bertanda negatif jika pusat kelengkungannya di belakang cermin. Dan itu hanya ada pada cermin cembung. Ya kan? Karena kalau cembung itu diperbesar menjadi melingkar kayak, tetapi dia ada di belakang karena cerminnya di luar, mengarah keluar. Nah, kita beri tanda negatif. Kemudian jika M positif, maka bayangan dalam posisi tegak. Jadi tadi ada rumus M sama dengan minus Q per P. Jadi kalau M-nya bernilai positif, maka bayangannya tegak. Tapi jika M-nya bernilai negatif, artinya bayangannya terbalik. Dan perlu diketahui bahwa semua bayangan yang terbalik itu nyata. Ya. Mengapa? Karena kalau Anda bercermin, bayangan Anda tidak tegak, berarti maya. Nah, ini ada istilah perbesaran lateral, yaitu M, simbol M. Pada beberapa situasi refleksi dan refraksi didefinisikan sebagai rasio antara tinggi bayangan H, baik HI atau H aksen boleh, dan tinggi benda atau H saja atau H ono. Bila M positif, tadi sudah dijelaskan, adalah tegak dan negatif adalah terbalik. Nah, ini. Tapi M-nya untuk tinggi benda, tinggi bayangan tidak diberi tanda negatif di depannya. Yang hanya diberikan tanda negatif adalah mana tadi itu? Hanya di depan jarak benda dan jarak bayangan, bukan pada tinggi benda dan tinggi bayangan. Oke. Kita ke titik fokus. Ya. Kita lihat gambarnya ada. Nah, kita lihat nanti. Titik fokus dan panjang fokus. Titik fokus sebuah cermin adalah titik. Jadi ini yang ada F-nya ini adalah titik fokus. Adalah titik di mana sinar paralel mengumpul setelah refleksi dari sebuah cermin cekung. Atau titik di mana sinar itu kelihatan disebarkan. Nah, ini kalau kita kembali ke sini, kelihatan disebarkan. Ini. Nah, kelihatan disebarkan dari untuk cermin cembung. Ya. Nah, sinar-sinar menyebar dari titik fokus cermin cekung akan paralel setelah refleksi. Sinar-sinar mengumpul menuju titik fokus cermin cembung akan paralel setelah refleksi. Jarak dari titik fokus ke titik vertex
disebut panjang fokus. Jadi panjang fokus itu adalah jarak dari titik vertex cermin sampai titik fokus ini atau titik api. Jarak ini disebut jarak atau panjang fokus, ya. Panjang fokus. Orang biasa juga menyebut jarak titik fokus, jarak titik fokus. Hubungan antara variabel radius cermin itu jarak dari pusat kelengkungan sampai cermin vertex ini. Ini adalah radius ini. Fokus cermin F. Jarak benda P dan jarak bayangan Q. Nah, ini rumusnya 2/R untuk jari-jari, 1/F untuk fokus. Mengapa 1/F? Karena titik fokus ini berada di tengah-tengah antara cermin dengan vertex. Pas tengah-tengahnya. Berarti jarak panjang fokus dibanding ini 2 kalinya, ya. Berarti panjang fokus atau setengahnya radius. Oke. Jadi rumusnya 2/R sama dengan 1/F sama dengan 1/P plus 1/Q. Persamaan ini dapat diturunkan, begitu pula perbesaran lateral. Yang bayangannya dapat dibuktikan ini. Tapi Anda tidak perlu membuktikan itu persamaannya, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada cermin cekung. Ini yang hasil potretnya. Hasil potretnya. Ada benda berdiri sini, yang ini. Nah, karena bayangan yang terbentuk ini adalah nyata, maka bayangannya terbalik. Anda melihat di dalam cermin terbalik. Jadi yang Anda lihat ini di dalam cermin adalah bayangannya ini. Bayangannya ini. Ya, karena Anda melihatnya terbalik. Jadi yang Anda lihat ini adalah bayangannya ini. Kenapa di dalam cermin? Karena bayangannya harus tegak dengan bendanya. Jadi bayangan ini bertindak, yang bendanya adalah bayangan ini. Jadi Anda tidak langsung melihat bayangan ini ke sini, tetapi bayangan yang ada di dalam cermin ini adalah bayangan dari bayangan ini sendiri. Ya. Mengapa? Karena dia di dalam cermin. Karena bayangan nyata itu dia di luar cermin. Jadi bayangan nyata itu di depan cermin. Nah, begitu juga dengan ini. Pada cermin, kalau bendanya sangat dekat dengan cermin atau jaraknya lebih kecil daripada titik fokus, maka bayangannya di belakang cermin. Berarti diperbesar. Nah, ini langsung dilihat ini. Jadi bayangannya ini adalah langsung bayangan dari sini. Nah, ini kan bayangannya langsung. Tapi kalau untuk cermin cekung, karena jaraknya terlalu jauh, maka membentuk bayangan nyata. Adapun yang kita lihat di dalam cermin cekung adalah bayangan nyata ini. Nah, sedangkan yang di sini adalah bayangan langsung dari bendanya. Oke? Nah, bagaimana dengan cermin cembung? Nah, untuk cermin cembung, semua benda yang ada di depan cermin pada jarak berapapun, maka bayangannya selalu ada di belakang cermin. Nah, seperti ini terlihat. Nah, berarti bayangan ini langsung dari benda ini. Jadi bayangan ini langsung dari sini. Nah, oke. Nah, ini untuk cermin. Nah, perlu Anda ketahui, seberapapun jarak benda ini di depan cermin cembung, bayangannya tidak pernah melebihi jarak titik fokus. Tidak pernah melebihi jarak titik fokus. Jadi tidak pernah berada di antara F, C. Tidak pernah. Apalagi melewati C, tidak.
Jadi semua bayangan benda yang ada di depan cermin cembung selalu lebih kecil daripada jarak titik fokus. Paling maksimum adalah sama dengan jarak titik fokus kalau bendanya di jauh tak berhingga. Nah, gitu ya. Kalau di jauh tak berhingga, barulah bayangannya sejauh jarak titik fokus. Tapi kalau tidak, berarti dia harus lebih kecil daripada jarak titik fokus. Oke, seperti itu. Ya. Ini bukti tidak perlu kita bukan konsumsi Anda. Ini adalah menggambar bayangan benda dari 4 sinar. Nah, untuk menggambar bayangan benda minimal menggunakan 2 sinar. Kenapa 2 sinar? Karena dibutuhkan untuk terjadi pemotongan sinar. Minimal 2 sinar itu sudah bisa membentuk bayangan. Sinar berapa? Sinar 1, 2 boleh, 1, 3 boleh, 1, 4 boleh, 2, 3 boleh, 2, 4 boleh, 3, 4 boleh. Jadi yang penting 2 sinar apa saja sudah bisa membentuk bayangan. Ya. Jangan terlalu banyak karena terlalu ramai. Jadi kita gunakan 2 sinar aja supaya tidak terlalu ramai di gambar kita. Yang penting kita sudah menentukan di mana letak bayangannya. Ini membentuk bayangan dibentuk oleh bayangan sinar kedua tidak ada. Kenapa sinar kedua tidak ada? Karena sinar kedua itu menuju langsung ke titik fokus. Sedangkan bendanya ada di titik fokus. Nah, karena bendanya ada di titik fokus, maka sinar itu tidak dipakai. Karena dia ada pada dirinya sendiri. Oke. Kemudian untuk yang di sini, ini boleh. Sepanjang tidak berada di titik fokus atau di pusat kelengkungan, 4 sinar bisa dipakai, tetapi kalau di pusat kelengkungan berarti sinar yang ketiga tidak dipakai. Ya kan? Karena sinar ketiga menuju titik pusat kelengkungan. Kalau bendanya ada di pusat kelengkungan. Oke, jadi 4 sinar ini 2 cukup. Oke. Ini ada soal. Sebuah cermin cekung memiliki radius 20,0 cm. Tentukan posisi bayangan untuk benda yang terletak 40,0 cm, 20,0 cm, dan 10,0 cm. Kalau radiusnya 20 berarti titik fokusnya 10, ya kan? Titik fokusnya 10. Berarti B ini berada di pusat kelengkungan. C ini berada di titik fokus. Sedangkan A ini 40 berada lebih besar dari jarak titik fokus. Nah, ini ada persamaannya. Jadi kalau P-nya kita menggunakan rumus 1/P plus 1/Q sama dengan 2/R. Karena R-nya yang diketahui. Ya, R-nya yang diketahui. Yaitu 20. Jadi kita masukkan P ganti 1/40,0 cm ditambah 1/Q karena Q-nya dicari sama dengan 2/20. Nah, dari perhitungan ini Q-nya adalah 13,3 cm. Nah, pertanyaan sekarang untuk mendapatkan itu, coba dicek kebenarannya dulu. Apa benar itu?
Silakan hitung dulu untuk memastikan matematika Anda masih bagus. Ini hanya untuk dipakai untuk memastikan matematikanya. Silakan hitung dulu. Kalau bagus matematikanya, kita lanjut. Ngomong kalau sudah ya. Sudah, Pak. Gimana? Ketemu? 13,3-nya. Berapa? Nah, coba dicek. Siapa tahu saya yang salah ketik. Untuk mendapatkan Q 40/3 ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi 13,3. Perbesarannya M sama dengan minus Q per P. Q-nya positif di sini yang kita dapatkan. Nah, 13,3 dibagi 40 hasilnya min 1/3. Nah, min ini menunjukkan bayangannya terbalik. 1/3 artinya kurang dari 1, berarti dia diperkecil. Jadi minus itu hanya menunjukkan terbalik, bukan kurang dari 0. Ya, bukan kurang dari 0. Bukan lebih kecil dari 0, bukan. Tetapi hanya menunjukkan bahwa terbalik. Beda kalau saya berkatakan suhunya minus 10. Nah, kalau suhu minus 10 berarti di bawah 0 itu. Tapi kalau minus di sini hanya menunjukkan terbalik. Untuk B, P-nya 20. Apakah ketemu 20? Halo? Ketemu, Pak. Ketemu. Untuk C, P-nya 10. Apakah ketemu Q-nya tak berhingga? Mana?
Ketemu, Pak. Ketemu. Nah, untuk tak berhingga di sini jawabannya boleh begini. Bayangan yang dibentuk karena sinar yang direfleksikan sejajar. Jadi tidak terbentuk bayangan. Jadi boleh jawabannya kuantitasnya tak berhingga, simbol tak berhingga. Baru kualitasnya narasinya tidak terbentuk bayangan. Boleh juga terbentuk bayangan di tak berhingga. Kenapa dikatakan di tak berhingga? Contoh matahari. Matahari ada. Tapi kalau kita gunakan cermin cekung untuk melihat bayangannya, dia berada di titik fokus. Berarti kalau dibalik, kalau bendanya di titik fokus, berarti bayangannya tak berhingga. Apakah kita mengatakan tidak terbentuk bayangan? Padahal matahari ada. Nah, jadi dua jawaban, kedua-duanya boleh dipakai. Oke, saya teruskan ke cermin cembung. Oke, cermin cekung, ada komentar? Kalau tidak ada, kita terus. Halo? Gimana? Saya teruskan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, pada cermin cembung berlaku aturan. Tanda R, F, dan Q adalah bertanda negatif. Nah, ingat. Karena berada pada daerah sebelah kanan. Nah, di belakang cermin. Tadi untuk cermin cekung, kalau bayangannya di belakang, pasti negatif. Tanda negatif. Tapi F dan R-nya di depan cermin. Jadi positif. Nah, untuk cermin cembung, R, F, dan bayangannya selalu di belakang cermin. Maka kalau ada soal berhubungan dengan cermin cembung, maka R, F, dan Q harus diberi tanda. Kalau itu menjadi diketahui atau data. Tetapi kalau dia dicari, nanti dengan sendirinya akan muncul. Mengukur jarak bayangan dalam cermin cembung adalah menggunakan bayangan benda dalam cermin datar kemudian disejajarkan. Nah ini bayangan. Jadi hanya menggunakan dua sinar. Sinar ketiga ini langsung menuju titik fokus dan sinar keempat dipantulkan secara simetris. Maka yang dipantulkan kembali ini dan yang ini tidak bisa ketemu, maka dia diperpanjang di belakang, ketemunya di sini. Maka ini adalah bayangannya. Bayangan maya. Ada di belakang. Oke? Nah, rumusnya tetap ini sama. Hanya tandanya harus diperhatikan ya. Jika bendanya di jauh tak berhingga, maka bayangannya, nah ini bendanya tak berhingga. Jadi tentu bayangannya berada di titik fokus. Maka fokusnya itu sama dengan di rumus cermin cekung tadi. Yaitu 1/F sama dengan 2/R. Oke. Sama juga rumus perbesarannya. Contoh 3/4. Oke. Sebuah cermin cembung yang memiliki radius. Cermin cembung, radius 40 berarti R-nya minus. Langsung kita beri tanda minus. Karena sudah diketahui. Carilah posisi bayangan maya dan perbesarannya untuk benda berjarak 30 dan 60. Apakah bayangannya terbalik? Nah, sekarang untuk 30, setelah dimasukkan rumus, dapat bayangannya 12. Ya. Ingat soalnya, radiusnya 40. Berarti titik fokusnya jaraknya 20. Jadi ingat, kalau kita mencari Q, itu tidak pernah melampaui besarnya jarak titik fokus. Karena jarak titik fokusnya ini adalah 20, maka setelah kita masukkan persamanya, kita dapatkan 12 saja. Minus.
Nah, bayangannya maya. Ini artinya minus maya. Nah, kita lihat lagi M-nya. Ternyata positif di sini. Berarti tegak. Ya, tegak 0,4 berarti diperkecil karena lebih kecil dari 1. Begitu juga untuk P-nya 60. Nah, kita dapatkan Q. Nah, coba lihat dulu ini. Ya, karena ingat batasnya F ini adalah 20. Jadi tidak pernah sampai di 20. Bayangannya setelah dimasukkan 1/4, itu 0,25. Positif, berarti tegak. 0,25 kurang dari 1, berarti diperkecil. Bayangannya tegak. Oke. Nomor 35 lagi. Soal nomor 35. Oh, ini ketinggian ini. Nggak usah kita lewati aja ini ya. Nggak ada soalnya nanti. Nggak perlu ada soal kalau di farmasi tidak dipakai itu. Kalau menggabung-gabungkan cermin. Tidak perlu untuk itu. Ini juga tidak perlu. Oke, rangkuman sudah masuk. Berarti untuk cermin selesai. Soal tinggi minimum vertikal cermin datar jika seorang yang tingginya 178 dapat melihat seluruh bayangannya, berapa panjang cermin yang diperlukan? Minimal berapa? Kalau panjangnya 178 ya terlihat semua, ya toh? Tapi minimal berapa supaya kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Bukan ujung sepatu. Ujung sepatu melebihi ujung kaki. Itu adalah setengah. Jadi kalau tinggi Anda 178, maka seseorang yang mau melihat bayangannya utuh hanya perlu 1/2 dari tinggi dirinya. Jadi kalau orang ini 178 cm, berarti dia hanya butuh berapa? 1/2-nya itu berapa itu? 89 cm. 89. 9. Oke. Ya itu paling pendek ya. Paling pendek ya. Kurang dari itu pasti ada yang tidak terlihat kalau dia berdiri, kecuali kalau dia agak bungkuk sedikit. Lain permasalahan. Oke. Jadi nomor 1 ini nomor yang menjadi tugas. Nomor 3 ini ya. Ini nomor 3. Ini sebuah cermin cukur cekung ya. Nomor 3. Nomor 5. Nomor 5. 6. Dan 8. Berapa nomor itu? Berapa nomor? 4, Pak. 4. 4 ya. Oke. 4 nomor. Ya. Oke. Jadi berikutnya baru kita belajar tentang
Apa materi berikutnya ini? Permukaan lengkung dan lensa ya. Nanti kita belajar permukaan lengkung dan lensa. Oke, ada komentar? Ya, bukunya sudah Anda miliki. Kalau tidak ada komentar, berarti mudah-mudahan paham. Buku, ingat semua tugas jangan dikirim lewat file. Tidak bisa dibaca. Dan jangan memberi komentar di Japri. Bapak tidak balas. Kan ada WA resmi tahu yang gabung semua kelas. Nah, di situlah Anda berkomentar. Kalau di situ komentar, saya jawab. Tapi kalau pribadi, saya hanya baca aja. Ya. Oke? Baik, Pak. Ya, kalau tidak ada, sampai di sini aja. Insya Allah kita ketemu. Ini kuliah yang keberapa ini? Ada ingat? Kalau tidak salah yang pertemuan Yang ketujuh, benar, Pak. jangan salah, jangan salah. Jangan salah, yang benar, yang benar. Pertemuan ketujuh, Pak. Hari ini? Iya. Pertemuan ketujuh. Kapan mau UTS? Jumat depan atau Jumat depan-depan? Ya. Hari ini tanggal 30 ya. Mau tanggal 7 atau tanggal 14? Halo? Tanggal 14 saja, Pak. Bagaimana? Oke, tanggal 14. Mungkin karena klinis, ini karena baru masuk, tolong materinya diambil, kalau kebetulan sama dengan materi Pak Yunus, tidak ada masalah, tapi kalau tidak sama, tolong minta materinya di temanmu kelas A, B, C, D. Tidak ada ya. Minta di situ, karena nanti ujiannya dan kemungkinan Bapak yang ambil alih terus. Ya, bergabung terus di sini karena Pak Yunus lagi sakit. Nah, kecuali kalau dia sudah sehat baru kembali. Ya. Begitu, Yosepa. Oke, jadi kalau tidak ada lagi, sampai di sini aja. Ini nanti kalau UTS masih online atau ketemu di kampus? Online, Pak. Online. Online, Pak. Online, Pak. Nggak, aturannya gimana? Apakah fakultas mengatakan online atau di kampus? Kalau di kampus ya 4 kelas, berarti butuh berapa kelas ini? Ini surat 251, berarti lebih 10 kelas ya. Oke, jadi nanti kita bicarakan atau saya nanti tanyakan sama ketua prodi Anda, itu nanti UTS-nya online kah atau luring ya? Online atau offline. Oke, tidak ada masalah, tidak usah ragu ya. Bapak tidak akan bertanya selain fisika ya. Tidak mungkin saya bertanya tentang siapa presiden kita, siapa calon presiden, tidak bertanya itu. Itu yakin saja. Dan materinya apa yang kita sudah pelajari. Kalau tadi ini ada dilompat-lompati, itu bukan untuk konsumsi Anda. Oke? Tidak ada lagi komentar, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.